Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Hayya 'alas salah. Hayya 'alas Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da alladzi khassahu bis syafa'ah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallimu tasliman katsiran ma ba'du. Usini wa iyyakum bi taqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم. Jemaah ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Puja-puji syukur senantiasa mari kita selalu panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat, rahmat dan karunia-Nya kepada kita sekalian, sehingga kita mampu melaksanakan segala tugas-tugas kita di dunia ini sebagai khalifah, sebagai hamba-Nya untuk mengabdi beribadah kepada-Nya. Salat dan salam semoga Allah curahkan kepada manusia terbaik, pilihan Allah, imam para rasul, manusia terbaik yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan salawat dan salam semoga dicurahkan kepada seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau, dan kepada seluruh umat beliau sampai hari kiamat termasuk kita. Semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Masyaallah muslimin, tidak jemaah Jumat yang berbahagia, khatib senantiasa menyampaikan wasiat sesuai yang diperintahkan Allah kepada kita semuanya, yaitu untuk selalu bertakwa dengan ketakwaan yang terbaik. Allah memerintahkan kepada kita, wahai sekalian orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah sekali-kali kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, dan hendaklah kalian mengikuti orang-orang yang berada dalam kebenaran. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Dalam kesempatan yang singkat ini, ciri-ciri orang yang bertakwa adalah taat kepada Allah. Segala apapun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita taati. Segala apapun yang dilarang, kita jauhi. Dan di dalam melaksanakannya tentu kita mengikuti sunnah-sunnah, ketetapan-ketetapan yang telah disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara perintah dan larangan itu adalah perintah untuk menjaga persatuan, karena persatuan adalah rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala dan mengundang rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan larangannya adalah berpecah belah, berselisih, bahkan bermusuh-musuhan. Dalam sabdanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan yang artinya, sesungguhnya Allah telah melipat bumi bagiku hingga aku dapat melihat wilayah timur dan baratnya, dan kekuasaan umatku akan meliputi wilayah timur dan barat yang telah dilipatkan untukku tersebut. Akan muncul dari arah timur jauh sekelompok orang yang membela agama ini. Mereka adalah sebaik-baik orang yang ada di bumi. Akan muncul panji-panji hitam dari arah timur jauh itu. Hati mereka seolah-olah kepinganan besi yang sangat kuat, yang kokoh, yang teguh pendiriannya. Barang siapa yang mengenal atau menemui kemunculannya, hendaklah mereka berbaiat mendatanginya, bergabung dengan mereka, walaupun harus merangkak di atas salju. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari, Imam Ahmad, Tirmizi, dan Abu Dawud. Nubuah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang negeri timur jauh itu diyakini oleh ulama-ulama Timur Tengah, bahkan ulama-ulama dari Palestina, bahwa yang dimaksud dengan Timur Jauh adalah negara kita ini. Muslim terbesar di muka bumi, akhlaknya baik, suka menolong, bumi dan daratannya subur dan kaya raya, lautannya luas dan kaya raya pula. Namun persyaratan nubuah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut harus dipenuhi syarat-syaratnya, sehingga pantas Allah memberikan rahmat itu kepada wilayah timur jauh yang kelak akan membawa panji-panji kemuliaan Islam. Di antara persyaratannya itu adalah tidak boleh ada perpecah belahan. Jangan sampai umat Islam mudah diadu domba. Nubuah tersebut di atas dari Rasulullah harus ditempuh oleh umat Islam di seluruh negeri ini dengan berjuang memantaskan diri, dengan semangat untuk bersatu, berpegang teguh kepada tali agama Allah. Tidak boleh bercerai-berai. Umat Islam harus saling menguatkan,
saling melindungi, saling berkasih sayang. Allah Subhanahu wa taala memberikan persyaratan itu di dalam surat Ali Imran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum 'ala syafa hufratin minan nari fa anqadhakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Perintah Allah sangat jelas, dan berpegang teguhlah kalian semua kepada tali agama Allah, dan janganlah kalian bercerai-berai, dan ingatlah nikmat Allah kepada kalian ketika kalian dahulu masa jahiliyah suka bermusuh-musuhan. Lalu Allah menyatukan kalian dengan hati kalian sehingga dengan karunia-Nya kalian menjadi orang-orang yang bersaudara. Sedangkan ketika itu kalian sudah berada di tepi jurang neraka. Lalu Allah menyelamatkan kalian dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada kalian agar kalian mendapatkan petunjuk. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian di dalam surat At-Taubah dipertegas kewajiban ini. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'din ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna as-shalata wa yu'tuna az-zakata wa yuti'una Allaha wa rasulahu ulaika sayarhamuhumullah innallaha azizun hakim. Dan orang-orang yang beriman itu, baik laki-laki maupun perempuan, sebagian mereka harus menjadi penolong atau pelindung, aulia bagi sebagian orang mukmin yang lainnya. Mereka menyuruh berbuat ma'ruf, mencegah dari segala yang mungkar, tetap melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dalam segala hal, dan juga taat kepada Rasulnya. Mereka itu akan diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Jelas sekali perintahnya dan juga jelas sekali larangannya. Allah dan Rasulnya hanya perintahkan kepada kaum muslimin untuk bergabung dalam barisan yang kuat, mengikuti agama Allah dengan benar, bahkan meskipun harus merangkak melewati bukit-bukit bersalju. Allah Subhanahu wa taala ingatkan semua itu di dalam ayat 104 surat Ali Imran lanjutannya. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah ada segolongan umat yang terus menyeru untuk berbuat kebaikan, memerintahkan kepada yang ma'ruf, mencegah segala bentuk kemungkaran, dan mereka itulah orang-orang yang akan mendapatkan keberuntungan. Ini perintah Allah. Harus ada sekelompok orang, dan apabila kelompok itu telah muncul, perintah Rasul, kalian harus bergabung dengan mereka meskipun harus merangkak. Jelas sekali. Kemudian ayat berikutnya di ayat 105 Allah melarang, karena perpecahan menimbulkan kezaliman dan siksaan yang menyesal, yang menyakitkan. Perpecahan menimbulkan huru-hara sehingga terjadi kekacauan yang sangat besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la takunu kalladzina tafarraqu wa ikhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat wa ulaika lahum 'adzabun 'adzim." Dan janganlah kalian menyerupai atau menjadi seperti orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih setelah datang kepada mereka keterangan-keterangan agama yang jelas, dan mereka itulah orang-orang yang akan mendapatkan azab yang sangat besar. Na'udzubillahi min dzalik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah melarang perselisihan. Allah melarang perpecah belahan. Karena itu menimbulkan kerusakan. Kekuatan umat tercerai-berai. Kita di kotak-kotak mudah difitnah, diadu domba dan sebagainya. Allah ingatkan di dalam surat Al-Anfal ayat 73. Orang-orang kafir bersatu padu. Allah menyatakan surat Al-Anfal ayat 73 yang artinya, dan orang-orang kafir sebagian mereka melindungi sebagian orang kafir yang lainnya. Jika kalian wahai kaum muslimin tidak melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah, yaitu saling melindungi, saling memperkuat, saling menyayangi, niscaya akan terjadi kekacauan yang sangat besar di alam dunia ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Itulah perintah-perintah, bimbingan-bimbingan, petunjuk-petunjuk, larangan-larangan dari Allah dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang harus kita taati dengan sepenuh hati. Bahkan kita harus berusaha
untuk mengamalkan perintah-perintah Allah tersebut. Saat ini kita mudah dipecah belah. Dakwah tauhid, dakwah kebenaran ditolak di mana-mana dengan tuduhan-tuduhan fitnah yang menyakitkan. Padahal kemuliaan itu hanya akan bisa ditempuh apabila kita taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di surat Al-Anfal ayat 46 Allah juga menyatakan yang artinya dan taatilah Allah dan Rasulnya, dan janganlah kalian suka berselisih sehingga menyebabkan kalian menjadi gentar terhadap musuh-musuhmu dan hilang kekuatanmu, dan bersabarlah, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, syarat-syarat kemuliaan yang dinubuahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kemenangan itu sebenarnya sudah datang, dan kita mestinya seluruh umat Islam di Indonesia mestinya menyambut seruan-seruan dari Allah dan nubuah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena negeri kita adalah negeri yang terbesar, negeri kita negeri yang kaya raya, penduduknya ramah sebenarnya, suka bersatu, suka berbuat baik, tapi kita kadang-kadang masih ego, masih mudah diprovokasi, masih mudah ditipu dan sebagainya, sehingga kita harus kembali kepada ajaran Allah Subhanahu Wa Taala. Allah menyatakan janjinya, innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladzina amanu alladzina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa hum raki'un. Surat Al-Maidah ayat 56-57. Allah menyatakan sesungguhnya penolong-penolong kalian hanyalah Allah dan Rasulnya dan sesama orang-orang yang beriman, yang tetap melaksanakan sholat, menunaikan zakat, seraya mereka tunduk bersama-sama, patuh taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu lanjutannya, wa may yatawallallaha wa rasulahu walladzina amanu fa inna hizballahi humul ghalibun. Dan barang siapa yang menjadikan Allah, Rasulnya, dan orang-orang yang beriman maulanya, walaknya, walinya, pelindungnya, maka pengikut agama Allah itulah yang pasti akan mendapatkan kemenangan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jelas sekali rahmat Allah akan datang kepada orang-orang yang suka menjalin silaturahim dan memperkuat persatuan. Sementara orang yang suka berpecah belah akan diazab dengan azab yang zalim. Tapi sebelum azab itu datang merajalela, kemudian Allah akan timbulkan huru-hara gara-gara perpecah belah itu, sehingga ditunda kemuliaan bangsa ini untuk menjadi pemimpin dunia. Karena sudah dipergilirkan, masa awal adalah masa Rasulullah dan para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in. Kemudian di berikutnya mulkan Jabariyah dan seterusnya, sampai yang terakhir adalah Khalifah Turki Utsmani yang jatuh. Kemudian nubuah ini, ulama-ulama Palestina menyebut timur jauh yang dimaksud Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang modalnya ada, kapasitasnya ada, maka kemungkinan Allah akan menurunkan rahmatnya kepada bangsa ini menjadi bangsa penguasa dunia, insya Allah. Mudah-mudahan Allah mengabulkan setiap langkah usaha, perbuatan, perjuangan kita untuk menegakkan agama ini sampai Allah wafatkan kita semuanya dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da shadiqul wa'dul amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'du, usini wa iyyakum bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum
wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Shadaqallahu alazim wa sadaqa rasulun nabiyul karim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sebelum kita berdoa bersama-sama di khutbah yang kedua ini, sekali lagi khatib berwasiat untuk diri pribadi dan jamaah sekalian, mari kita istiqomah di dalam keimanan, di dalam ketakwaan, di dalam mengikuti perintah-perintah Allah, meninggalkan larangan-larangan Allah bersama dengan petunjuk Rasulullah SAW, dan senantiasa kita berada bersama dengan orang-orang yang berdalam kebenaran dan berkata benar. Karena apa? Itu adalah jaminan Allah akan menghapuskan kesalahan kita dan mengampuni dosa-dosa kita, sebagaimana dalam surat Al-Ahzab yang tadi saya bacakan. Barang siapa yang tetap taat kepada Allah dan Rasulnya, maka mereka itulah orang-orang yang akan mendapatkan keberuntungan. Rasul juga mengingatkan kita semuanya, walaupun ini perintahnya kepada Mu'az ketika diutus menjadi khalifah, ya, diperintah oleh Rasulullah. Kemudian Rasul mengatakan, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Bertakwalah kalian kepada Allah di mana saja kalian berada, tidak hanya sekedar di masjid, di mana saja kalian berada. Ikutilah perbuatan buruk dengan segera berbuat kebaikan, karena perbuatan yang baik akan menghapuskan yang buruk. Dan bermuamalah kalian, berinteraksilah kalian terhadap sesama manusia dengan menunjukkan akhlak yang paling baik. Mudah-mudahan dengan ketakwaan yang kita terus pertahankan, kelak Allah masukkan kita ke dalam surganya bersama dengan para nabi, para siddiqin, para syuhada, para salihin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa arda'nahu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma la tusallit 'alaina bi dhunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qawmil kafirin wansurna 'alal qawmiz zalimin wansurna 'alal qawmil munafiqin wansurna 'alal qawmil musyrikin wansurna 'alal qawmil hasidin wansurna 'alal qawmil jahilin. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ansur man nasruddin wa khdhul man khadhalal muslimin a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma ansur lil muslimina wal muslimat. Allahumma rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina adzabannar. Allahumma ansur lil muslimin wal mu'minin wal mujahidin fi Filistin wa fi Gaza wa fi Rafah wa fi kulli makan wa fi kulli zaman. Allahumma rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha 'azim yadhkurkum was'aluhu min fadlikum wa la dzikrullahi akbar. Astaghfirullah li wa lakum wa aqimis shalah.